percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran, yang melalui program ini saya berharap, saya berdoa, saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Selagi masih ada kesempatan untuk belajar kebenaran, kita harus sungguh-sungguh menyediakan diri untuk itu, karena ada saatnya orang tidak lagi memiliki kesempatan sama sekali untuk belajar kebenaran. Dan pada waktu itu orang akan mengerti betapa berharganya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk belajar kebenaran guna mengalami perubahan hidup ke arah kesempurnaan Kristus.
Saudara-saudara sekalian, selama ini yang dipahami banyak orang mengenai pemugaran gambar Allah adalah mengembalikan manusia menjadi baik. Yang penting manusia menjadi baik. Dan dalam lingkungan orang Kristen, itu dipahami sebagai pemulihan gambar Allah. Atau sebagai pemulihan gambar diri. Sebenarnya pemulihan gambar diri tidaklah demikian, saudaraku. Tidak demikian. Sesungguhnya belum pernah ada manusia yang berhasil menemukan gambar diri sebelum Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah manusia sejati yang pertama menemukan gambar diri sesuai dengan kehendak Allah. Dalam membahas mengenai pemulihan gambar diri atau pemugaran gambar Allah, apa yang menjadi standarnya? Kebaikan seperti apa yang menjadi standarnya? Sebab selama ini standar kebaikan yang digunakan untuk menjadi ukuran pemulihan gambar diri tidak jelas. Bahkan biasanya standar yang digunakan adalah standar umum. Standar kebaikan umum. Sehingga banyak ceramah mengenai gambar diri dalam lingkungan orang percaya tidak berbeda dengan ceramah seminar para motivator. Seringkali pemulihan gambar diri yang dipaparkan oleh para pembicara di mimbar-mimbar Kristen, bahkan pada kelompok atau komunitas pendeta pada waktu pertemuan semacam musyawarah besar, sinode, dan lain-lain, standar yang digunakan adalah standar kebaikan umum. Bukan berdasarkan kesucian, kesalehan, dan kesempurnaan Tuhan. Pembicara-pembicaranya pun, saudara, ya, adalah orang-orang yang memang berprestasi dalam dunia motivator atau dunia para motivator dengan segudang pengalaman sebagai pembicara motivator. Tetapi mereka tidak memiliki landasan kebenaran Alkitab. Tidak ada landasan kebenaran firman Tuhan. Di sini telah terjadi penyesatan yang fatal. Fatal sekali, saudaraku. Mari kita melihat apakah sebenarnya yang dimaksud dengan gambar diri itu. Self-image. Pada dasarnya gambar diri adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya. Who am I? Who he is. Dan harus menjadi apa dan bagaimana dirinya. Ya, ini self-esteem. Jadi gambar diri memiliki dua aspek. Aspek pertama, aspek present. Atau aspek kekinian. Who I am now. Kedua adalah aspek future. Atau yang akan datang. Who I will be. Setiap orang memiliki gambar diri. Hanya orang yang tidak normal yang tidak memiliki gambar diri, saudaraku. Sebenarnya inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Manusia memiliki kesadaran siapa dirinya. Manusia memiliki pandangan ke depan menjadi apa dirinya.
Hewan tidak. Makhluk lain tidak. Hanya manusia. Dengan demikian, gambar diri adalah pengertian seseorang mengenai siapa dirinya sekarang ini dan harus menjadi apakah dan bagaimana dirinya nanti. Saudaraku sekalian, dunia sedang mengalami krisis gambar diri. Manusia sedang mengalami krisis gambar diri. Dan krisis gambar diri ini melahirkan krisis kehidupan lainnya. Krisis gambar diri adalah kegagalan seorang mengenal siapa dirinya dan bagaimana dirinya di hadapan Tuhan. Apabila pandangan seseorang mengenai dirinya sudah salah dan tidak memahami harus menjadi manusia macam apa dirinya, maka gerak hidupnya semua pasti salah. Ini berarti seseorang tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai gambar diri. Dan ini krisisnya. Tidak mungkin seseorang dapat menyelenggarakan hidup dengan benar kalau pemahamannya mengenai gambar diri salah. Jadi gambar diri ini, saudaraku, sangat menentukan kualitas hidup orang. Sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Orang yang memiliki gambar diri yang benar, hidupnya pasti berkualitas standar. Ini berarti berkeadaan tidak seperti rancangan semula Allah. Jadi kalau seorang tidak memiliki pemahaman mengenai gambar diri yang benar, hidupnya pasti berkualitas rendah. Ia pasti berkeadaan tidak seperti rancangan Allah semula atau tidak bertumbuh ke arah seperti rancangan Allah semula. Allah menciptakan manusia dengan keberadaan seperti dirinya. Dengan kemampuan moral seperti kemampuan moral Allah. Jadi kalau sampai manusia tidak mengenal siapa dirinya dan harus menjadi seperti apa, ya pasti rusak. Dikaitkan dengan keselamatan kekal, gambar diri seseorang menentukan nasibnya, menentukan takdirnya. Itulah sebabnya pembangunan gambar diri atau rebuild atau penyusunan gambar diri, redesign, sama dengan mengerjakan keselamatan. Sejatinya pada dasarnya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah pemulihan gambar diri agar manusia dikembalikan sesuai rancangan Allah semula. Tentu rencana semula Tuhan atas manusia sangat luar biasa. Bukan seperti manusia hari ini yang telah jatuh. Keadaan manusia hari ini itu keadaan manusia yang berdosa, saudaraku. Jadi keadaan manusia yang telah kehilangan gambar diri, maksudnya manusia tidak memahami bagaimana menjadi manusia sesuai dengan rancangan semula Allah. Dan memang manusia tidak berkeadaan seperti rancangan semula. Ini adalah keadaan manusia yang pasti telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam keselamatan terdapat usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula Allah. Hal ini sama dengan proses untuk menjadikan manusia yang telah rusak, telah jatuh itu menjadi manusia standar Allah, standar menurut Tuhan. Manusia yang mengalami pemulihan gambar diri sama dengan manusia yang memasuki proses menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Ciri dari orang yang sudah menemukan gambar diri ini adalah kesalehan seperti yang Tuhan Yesus peragakan ketika mengenakan tubuh daging seperti kita. Saudaraku sekalian yang kekasih,
kita harus melihat bahwa panggilan untuk memulihkan gambar diri ini adalah panggilan yang mutlak harus dijalankan. Sampai seseorang nanti akan memiliki hati yang lain. Saudara-saudaraku, pemugaran gambar Allah adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semulanya. Ya, ini mutlak. Yaitu manusia disanggupkan kembali untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudaraku. Dengan keadaan manusia mampu mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna tersebut, sebenarnya manusia hendak dibawa kepada natur atau kodrat yang seharusnya manusia miliki. Kodrat yang manusia seharusnya miliki adalah melakukan kehendak Bapa. Saudaraku sekalian, inilah inti berita baik Injil. Tuhan menyelamatkan manusia dan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Ini maksud dari apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa Tuhan akan memberikan perjanjian, yaitu akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin manusia. Menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat. Dan dalam Yeskiel pasal 11 dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Pemulihan gambar diri di mana manusia dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Ini merupakan perjanjian Allah dengan manusia, di mana Allah hendak memberikan kepada manusia hati yang baru. Pernyataan Yeskiel ini yang baru saja saya bacakan harus dipahami dengan benar. Memiliki hati yang lain tidak bisa terjadi secara mistis dan tidak bisa terjadi secara mudah, apalagi otomatis. Jadi kalau Tuhan mengatakan, aku mengadakan perjanjian, aku memberikan hati yang lain, itu tidak terjadi atau berlangsung secara mistis, apalagi otomatis. Kalau keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus hanya membuat manusia berubah jadi baik karena mempelajari hukum-hukum atau pandangan suatu teologi, maka kekristenan tidak lebih elok dari agama-agama lain. Tidak lebih elok. Apa eloknya kalau begitu? Keelokan kekristenan adalah menawarkan keselamatan yang dapat mengubah manusia, di mana manusia dapat mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah dengan sukacita, tanpa paksaan. Di mana manusia mampu melakukan kehendak Allah yang sempurna, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan, karena melakukan kehendak Allah menjadi kodrat natur di dalam diri manusia.
Dalam hal ini kita dapat mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata agar kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Di Filipi pasal 2 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Dan inilah standar kesalehan. Inilah standar kesucian umat pilihan yang tidak bisa digantikan dengan apapun dan siapapun. Ini saudaraku sekalian. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah panggilan. Ini bukan sesuatu yang dapat terjadi dengan mudah. Tidak bisa berlangsung secara mistik, apalagi otomatis. Tapi sebuah proses penggarapan Allah atas hidup seseorang. Sampai orang itu sungguh-sungguh, saudaraku sekalian, bisa mengalami pembaharuan dan memiliki hati yang baru. Dalam teks aslinya di Filipi pasal 2 ayat 5, dalam salah satu terjemahan bahasa Yunani, terdapat kata phroniete yang memiliki sifat perintah. Terjemahan lain menerjemahkan phroniesto. Phroniete keterangannya adalah kata kerja imperatif present active second person plural dari akar kata phroneo. Sedangkan phroniesto adalah kata kerja dengan keterangan present pasif indikatif third person singular dari kata phroneo. Dua-duanya adalah mestinya, saudaraku sekalian, kalimat yang harus dipahami dengan benar, saudaraku. Ya. Jadi harus dipahami bahwa kata-kata ini bukan sekedar kata-kata yang bisa berlangsung secara otomatis, tapi mengandung perintah di mana orang percaya harus mengambil sikap menurutinya. Dalam bahasa Inggris ada kata phroneo. Terjemahnya attitude yang sama dengan manner. Hendaklah kamu memiliki manner, attitude seperti Kristus. Harus diingat bahwa attitude seseorang, manner seseorang itu berangkat dari sikap hati atau sikap batinnya, saudaraku. Harus diingat bahwa menjadi baik saja bukan suatu yang mudah, apalagi memiliki kesempurnaan. Jadi tidak bisa berlangsung secara otomatis, tidak bisa. Tidak mungkin, saudaraku sekalian, bisa berlangsung secara mudah, saudaraku. Ini panggilan, mengubah mindset atau cara berpikir bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi pemulihan gambar diri sampai seseorang memiliki hati yang lain, hati yang berbeda, batin yang berbeda. Itu sebuah proses yang luar biasa. Membutuhkan waktu dan kerja keras. Konsep dan filosofi yang sudah terlanjur mengakar dalam pikiran itu tidak mudah dirubah. Harus ada pembaharuan pikiran setiap hari guna mengenal kebenaran. Seseorang dapat diubahkan atau dimerdekakan sehingga memiliki cara berpikir Kristus itu tidak secara mistik tapi secara natural, di mana proses pembaharuan itu bisa berlangsung. Ya, ada banyak pihak di sini yang terlibat. Yang jelas pertama, Roh Kudus pasti menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Perangkat gereja yang mengajarkan kebenaran dan jemaat sendiri yang memberikan respon yang positif terhadap pekerjaan Tuhan, saudaraku sekalian. Dan jika itu berlangsung, maka yang terjadi adalah proses pembaharuan terus-menerus ini menjadi satu mekanisme natural yang terus berlangsung sampai seseorang menutup mata.
Jadi kekristenan menawarkan keselamatan yang dapat mengubah manusia, di mana manusia mampu melakukan kehendak Allah yang sempurna dan melakukannya bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Karena hal itu akan menjadi kodrat natur orang percaya. Saudaraku sekalian, jadi hati yang lain yang bisa dimiliki seseorang itu tidak mistik ya. Harus dipahami dengan benar. Tidak mistik. Itu satu hal yang mesti terjadi berlangsung dengan atau secara natural. Di mana semua pihak terlibat. Roh Kudus pasti menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Perangkat gereja, pelayanan yang mengajarkan firman Tuhan dalam berbagai pertemuan, dari pertemuan hari Minggu, kebaktian umum ya, pendalaman Alkitab saudaraku sekalian, dan berbagai kegiatan lain yang di dalamnya semua kebenaran yang jemaat harus pahami bisa dibagikan, bisa diajarkan kepada jemaat. Melalui perjalanan waktu, maka akhirnya menciptakan manusia baru. Menciptakan yang manusia baru. Jadi setelah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, baru terbukti hasil atau buah dari pelayanan gereja itu. Ya kalau 7, 10, 15 tahun jemaat menjadi anggota gereja tapi tidak mengalami perubahan sama sekali, ya harus dikoreksi siapa yang salah. Ada yang keliru pasti. Pasti ada yang keliru. Kalau bukan jemaat, pasti pihak gereja yang tidak mengajarkan kebenaran dengan benar-benar benar. Jadi setelah 5 tahun hadir di satu kebaktian, berjemaat di satu gereja, maka harus kelihatan buahnya atau hasilnya. Dan itu produk dari pelayanan kita. Produk dari pelayanan gereja tersebut maksud saya. Dan dari hasil inilah maka jemaat yang diubahkan menjadi surat yang terbuka dimanapun mereka berada. Mereka menunjukkan buah pelayanan dari gereja itu. Buah pelayanan dari satu komunitas gereja dan segala komponennya. Kita periksa dengan jujur, selama ini kita dalam pelayanan sudah berdampak belum? Atau hanya sekedar menyelenggarakan kebaktian, mempersiapkan pertemuan, ya seperti jual jasa. Jangan demikian saudaraku. Pelayanan harus merubah manusia sehingga mereka dapat memiliki hati yang lain. Saudaraku sekalian, sekarang kita sudah mendapat pengertian yang jelas bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan keadaan segambar dengan dirinya. Ini berarti manusia dapat berpikir seperti Allah berpikir. Manusia bisa bertindak seperti Allah bertindak. Dan melakukan segala hal sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dalam hal ini sebenarnya atau seharusnya manusia mampu berkenan di hadapan Tuhan.
Dalam hal ini sebenarnya atau seharusnya manusia mampu berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun tanpa diberi peraturan, tanpa diberi hukum, tanpa diberi syariat, manusia sudah bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Ini idealnya, saudara. Ini idealnya. Mestinya demikian, saudara. Tapi kejatuhan manusia ke dalam dosa melenyapkan kemampuan itu. Manusia dikunci dalam keadaan tidak mungkin bisa mencapai kehidupan yang segambar dengan Allah. Tapi puji Tuhan, oleh korban Tuhan Yesus dan kematiannya di kayu salib, Tuhan memberikan roh-Nya yang kudus. Roh yang kudus yang menuntun, memuridkan, dan mendewasakan. Agar umat pilihan dapat dikembalikan kepada kemampuan semula. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak menyia-nyiakan anugerah dan kesempatan ini. Ya. Hendaknya kita tidak menjadi orang Kristen yang cukup puas dengan menghadiri liturgi gereja atau datang kebaktian. Tetapi kita harus memandang rancangan Allah Bapa, rancangan yang besar, yaitu menciptakan manusia segambar kembali dengan dirinya. Kita harus menjadikan hal dikembalikan ke rancangan Allah semula ini sebagai sesuatu yang sangat mutlak, yang penting, melebihi segala sesuatu yang kita upayakan dalam hidup ini. Inilah sebenarnya yang dimaksud Tuhan Yesus dengan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu pemulihan gambar Allah agar kita menjadi manusia baru dengan hati yang baru, hati yang lain. Ya, sebagai hal utama yang harus kita perjuangkan dan fokus utama kita. Untuk ini pikiran kita tidak boleh dipenuhi dengan keinginan-keinginan dunia. Kekhawatiran, ketakutan yang menyangkut hal-hal duniawi atau kebutuhan jasmani. Kita tidak boleh lengah sehingga hati kita menjadi sarang dari pikiran dan perasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun demikian, saudara, di pihak lain bukan berarti kita boleh santai dan tidak bekerja keras sehingga mengalami kesulitan dalam keuangan dan kesehatan. Kesempatan untuk dikembalikan kepada kemampuan semula, ini adalah anugerah yang tiada tara. Anugerah ini tidak dapat dibeli dengan uang. Ya, justru kalau jujur, uanglah yang sering membuat kausalitas atau penyebab terhambatnya, terkendalanya pertumbuhan iman. Yaitu jika seseorang cinta akan uang, dan cinta akan uang ini adalah akar segala kejahatan. Jadi saudaraku sekalian, kalau Tuhan memberikan anugerah kepada kita, yaitu bagaimana kita boleh belajar dan mengenakan kodrat ilahi. Ini satu anugerah. Jadi fokus kita jangan pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita harus menganggap bahwa segala pemenuhan kebutuhan jasmani kita sudah selesai, sudah lengkap. Tidak mungkin, saudaraku sekalian, Tuhan membiarkan kita. Dan faktanya banyak orang menukar kesempatan untuk diproses, dikembalikan ke rancangan semula Allah ini ya dengan uang atau harta. Mereka memilih uang atau harta daripada memilih Tuhan yang menjadi harta abadi.
Ya, faktanya memang begitu. Orang lebih mengutamakan uang atau harta. Suatu hari nanti mereka pasti menyesal. Pasti menyesal. Sebab semua yang diusahakan selama hidup di dunia ini lenyap begitu mudah, saudaraku. Sekejap mereka akan sangat menyesal dengan penyesalan yang tidak bisa terkatakan. Yang Alkitab gambarkan dengan kalimat ratap tangis dan kertak gigi. Oleh sebab itu selagi masih ada kesempatan, hayo mari kita menggunakan waktu yang ada untuk menerima penggarapan dari Tuhan. Sampai suatu hari nanti kita didapati Tuhan memiliki kehidupan seperti dirinya. Suatu hari Allah Bapa menemukan kita berkepribadian seperti putra tunggalnya. Nah, ini baru namanya sukses atau berhasil. Saudaraku sekalian, sekali lagi, janganlah kita menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga untuk mengenal dan memiliki Tuhan. Tidak mungkin Allah Bapa menyelamatkan kita tanpa mengubah diri kita terlebih dahulu untuk masuk menjadi anggota keluarganya. Camkan ini, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah Bapa menyelamatkan kita tanpa mengubah diri kita terlebih dulu agar layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Dan tidak mungkin kita bisa mengalami perubahan tanpa kesediaan dibentuk dan diproses secara proporsional melalui segala peristiwa yang kita alami. Jadi setiap hari ketika kita melek membuka mata pagi hari, saudaraku, kita menetapkan hati untuk berubah, yaitu menjadi pribadi yang mampu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini sudah mutlak. Begitu kita melek bangun pagi, kita sadar kita akan masuk sekolah kehidupan hari itu. Hal ini tidak boleh dikalahkan oleh kesibukan dan segala masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kita harus selalu berpikir bahwa kesempatan untuk berubah akan segera lenyap dan kita bisa kehilangan selama-lamanya kesempatan itu. Perubahan-perubahan yang dengan sengaja diperjuangkan, perubahan-perubahan yang dengan sengaja diperjuangkan akan membangun suatu kepekaan sehingga seorang benar-benar mengerti apa yang diingininya, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudaraku. Oleh sebab itu ketika menjadi Kristen, sebenarnya kita sedang dibawa kepada proyek yang luar biasa. Proyek dikembalikan ke rancangan semula ini. Ini proyek yang maha penting dari segala proyek. Untuk itu kita harus kerja keras. Kita harus mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, mempelajari dan mengenakannya. Inilah keistimewaan yang orisinil dari orang Kristen, yaitu dapat hidup seturut dengan kehendak Allah tanpa bayang-bayang tekanan hukum atau peraturan. Jadi memahami teologi dalam nalar tidaklah cukup. Memahami teologi dalam pikiran tidaklah cukup. Harus disertai bagaimana menerapkannya secara konkret. Saudaraku sekalian yang kekasih, kita mengerti mengapa Tuhan selalu menganjurkan agar kita mengalami proses perubahan. Karena memang kita harus membuka diri digarap Tuhan begitu rupa untuk mencapai kesempurnaan. Yang harus digarisbawahi, Allah Bapa tidak mungkin menyelamatkan kita tanpa mengubah diri kita terlebih dahulu untuk masuk menjadi anggota keluarganya. Dan tidak mungkin kita bisa mengalami perubahan tanpa kesediaan dibentuk, tanpa kesediaan diproses secara proporsional melalui segala peristiwa yang kita alami. Jadi melalui segala peristiwa yang kita alami, itu proses yang sempurna dari Tuhan atas hidup kita, saudaraku. Ini
yang tidak akan pernah kita sesali, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian yang kasih, banyak sekali orang Kristen yang tidak memiliki perjuangan yang benar atau tidak memiliki perjuangan yang proporsional, saudaraku, untuk bertumbuh dalam kesalehan dan kesucian. Hal ini disebabkan karena mereka salah memahami maksud pernyataan firman Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan diperoleh bukan karena perbuatan baik. Statement ini benar, tetapi pengertiannya yang sering salah. Artinya pengertian orang memahami ayat suci Alkitab itu. Mereka berpikir perbuatan baik tidak menyelamatkan, maka mereka merasa sudah selamat karena secara nalar sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Padahal kelakuan hidup mereka tidak sesuai dengan kesucian Tuhan. Bahkan ada yang lebih buruk dari orang non-Kristen. Ini faktanya. Ada orang-orang Kristen yang lebih buruk dari orang-orang non-Kristen. Orang-orang Kristen yang bodoh yang tidak mengenal kebenaran ini berusaha yakin bahwa dirinya sudah selamat dan nanti kalau meninggal diperkenan masuk surga. Jadi semua serba imajinasi, saudaraku. Nanti kita akan dituntun Tuhan karena ketekunan Tuhan, kita dibawa kepada kesempurnaan. Seakan-akan itu bisa terjadi tanpa respon manusia. Banyak orang Kristen terjebak dalam kebodohan ini. Tanpa disadari mereka tidak memiliki gairah yang proporsional atau gairah yang semestinya untuk memperkarakan kesalehan dan berusaha untuk sungguh-sungguh hidup saleh. Dalam kekristenan orang percaya diajar untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hal ini sejajar dengan Matius pasal 5 ayat 48 di mana orang percaya harus sempurna seperti Bapa. Pada dasarnya kekristenan adalah jalan hidup di mana orang percaya menjadikan Tuhan sebagai hukumnya, sebagai peraturannya. Segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Dan hal ini diusahakan bukan supaya selamat, tetapi karena sudah selamat. Keselamatan sudah selesai dikerjakan di kayu salib. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, perbuatan baik bagaimanapun tidak menyelamatkan sama sekali. Tetapi setelah seseorang menerima Tuhan Yesus, meyakini cara Allah menyelamatkan manusia dengan salib, maka saudaraku sekalian, salib itulah yang telah menempatkan kita di tempat yang baru. Kita telah mendapatkan tempat yang baru di hadapan Allah, guna menjadi anak yang dididik, jadi murid yang diajar. Sekarang yang diselesaikan adalah karakter dosa di dalam diri kita yang tidak otomatis lenyap ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Setelah seorang menerima karya salib, yaitu bagaimana Allah menyelesaikan dosa manusia, maka kita harus mengisi keselamatan dengan perjuangan. Berjuang untuk sempurna seperti Bapa. Inilah saudaraku sekalian gaya hidup yang diteladankan oleh Tuhan Yesus di mana seluruh kehidupannya dipersembahkan bagi Bapa. Mempermuliakan Bapa di surga, saudaraku. Nah, faktanya karena banyak orang merasa sudah terpilih sebagai orang yang selamat, udah merasa dirinya ditunjuk Tuhan untuk selamat, bahwa perbuatan baik tidak ada artinya untuk keselamatan, maka mereka menjadi ceroboh dalam mengisi hidupnya. Sementara mereka tidak memiliki gairah yang benar untuk bertumbuh dalam kesalehan atau kesucian Tuhan. Pengaruh dunia masuk ke dalam hidup mereka,
Tapi mereka tetap yakin dirinya sudah dipilih Tuhan dan yakin dirinya sudah selamat. Ini iman fantasi. Ini keyakinan imajinasi. Cara berpikir anak dunia telah mewarnai jiwa mereka. Sehingga pada dasarnya keadaan mereka tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Tidak sedikit mereka yang menjadi arogan dengan hidup kekristenan mereka yang mereka jalani. Mereka berkemampuan berbicara mengenai Tuhan, apalagi bisa berteologi. Mereka merasa dirinya sudah dipilih Tuhan dan selamat, padahal sebenarnya mereka buta, telanjang, dan miskin. Jangan sampai kita mengalami kebodohan seperti ini, saudaraku. Biasanya orang-orang yang berpikir salah, seperti yang tadi telah saya kemukakan, ya, tidak dengan imajinasi yakin dirinya selamat, bukan hanya dengan imajinasi bahwa dia nanti kalau mati masuk surga. Keselamatan harus dijalani hari ini, setiap saat. Nah, orang-orang yang tidak setuju ajaran ini biasanya menuduh apa yang saya katakan sebagai karunia atau anugerah plus, seakan-akan karya salib tidak cukup. Saya tidak pernah mengajarkan begitu, saudaraku sekalian. Lalu muncul lagi pandangan mereka yang mengatakan tidak mungkin manusia bisa selamat. Akhirnya tidak ada usaha untuk mencapai level yang lebih tinggi. Moving to the next level. Kekristenan itu perjuangan, saudaraku. Pertama berusaha mencapai keselamatan dengan perbuatan baik. Padahal mereka tidak mengerti berusaha mencapai keselamatan dengan perbuatan baik. Padahal mereka tidak mengerti bahwa bukan karena perbuatan baik orang selamat, tapi karena anugerah. Jadi, seakan-akan orang yang berprinsip bahwa kehidupan Kristen adalah perjuangan untuk hidup suci, dianggap melakukan kesalahan karena berusaha berbuat baik. Kita berbuat baik bukan karena selamat, bukan karena kita mau selamat, karena kita sudah selamat. Itu bukan usaha untuk masuk surga, tapi untuk dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hidup suci itu bukan bermaksud kita mau mencari keselamatan dan kita setuju dengan pendapat bahwa keselamatan itu bisa diraih lewat perbuatan baik. Itu salah, bukan begitu. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, Anda harus tahu itu. Kita selamat karena salib Kristus. Karena kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar, kita menjadi milik Tuhan, maka sekarang kita berjuang bagaimana menjadi sempurna seperti yang Dia kehendaki. Sebisa-bisanya, kalau tidak sampai pada kesempurnaan nilai tertentu, ya sampai nilai yang lain. Misalnya kalau sampai targetnya bisa 100, kita yang sampai 60, 70, lumayan lah. Daripada berkata tidak mungkin kita dapat 100. Lalu ya nanti gimana lah. Ini tidak ada perjuangan. Dengan berjuang untuk hidup suci, berjuang untuk memiliki pikiran perasaan Allah, jangan dituduh sebagai mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa mencapai kesempurnaan dengan kekuatan kita sendiri. Allah Bapa harus intervensi. Allah Bapa akan intervensi menuntun kita kepada segala kebenaran untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi saudaraku sekalian yang kekasih, kitanya harus berjuang. Nah, perjuangan ini bukan berarti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Nggak bisa lah kekuatan siapa yang bisa membuat kita suci, saudaraku. Tetapi respon itu adalah bagian kita yang harus kita penuhi. Bangun pagi, berdoa, bangun pagi, berdoa, bangun pagi, baca Alkitab. Hari-hari tertentu datang ke persekutuan doa, ke gereja, belajar Alkitab dalam pendalaman Alkitab. Itu kan perjuangan, saudara. Itu perjuangan, saudara. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi jangan naif, jangan melihat orang yang berjuang
itu berarti mengandalkan kekuatan sendiri. Endaklah, saudaraku. Itu respon kita terhadap kehendak Allah, saudara. Nah, jadi sebenarnya hanya oleh anugerah kita diselamatkan kematian Yesus di kayu salib. Tetapi juga kalau kita bisa menjalani hidup ini, saudaraku, untuk hidup seturut kehendak Allah dalam tuntunan Roh Kudus, firman itu pun juga anugerah. Jadi dari anugerah ke anugerah. Tetapi anugerah tidak menutup pintu respon manusia. Ini penting. Jangan merasa karena anugerah maka all in. Tidak usah ada usaha apa-apa, maka orang akan dibuat menjadi suci. Usaha untuk hidup suci bukan sekedar masuk surga, tetapi untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Saudaraku sekalian yang kekasih, jadi jangan puas menjadi orang Kristen yang datang ke gereja setiap hari Minggu, ya. Kalau hari Minggu sudah mulai siap-siap ke gereja, ikut liturgi, ikut kebaktian, dan kalau sudah ikut kebaktian, ikut liturgi, merasa bahwa dia sudah memenuhi bagiannya atau panggilannya menjadi anak Tuhan. Lalu dia keluar dari gereja menjalani hidup seperti manusia lain. Ini orang yang gagal menjadi anak Allah. Orang yang tidak akan diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Kita harus senantiasa memperjuangkan bagaimana kita bersekutu dengan Allah. Dan kalau kita memperjuangkan untuk hidup bersekutu dengan Allah, saudaraku, kita akan juga berjuang untuk hidup suci. Hidup makin sempurna agar kita bisa mengimbangi Tuhan. Kita tidak bisa bersekutu dengan Allah secara harmoni kalau kita tidak bisa mengimbangi Tuhan. Mengimbangi kesuciannya, mengimbangi karakter moralnya yang agung, saudaraku. Luar biasa, saudara. Saudara, belajarlah terus kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti. Apa yang saya kemukakan ini merupakan satu hal yang harus betul-betul bukan saja disetujui, diamini, tapi juga harus diperagakan dan dilakukan. Hidup kita singkat, jangan lupa utamakan saja kerajaan Allah. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita semua. Sola Gracia. Ku bersyukur Tuhan kepadamu karena kasih setia yang kau beri padaku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung
Sampai ku masuk rumahmu, kau tetap setia pegang tanganku. Aku ada ini karena kebaikanmu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah engkau tinggalkan, tak pernah engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumahmu, kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk rumahmu, kau tetap setia pegang tanganku.